pengembangan potensi-potensi daerah, terutama dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Ungaran Barat. Dan tentunya nanti para mahasiswa ada yang akan ditanyakan terkait dengan potensi-potensi terkait di wilayah Kecamatan Semarang Barat, nanti kami persilahkan. Namun kemudian nanti setelah pembekalan tanggal 5 hingga tanggal 17 itu ada kegiatan survei lapangan yang nanti mahasiswa akan terjun langsung ke masing-masing kelurahan maupun di tingkat kecamatan untuk mendapatkan informasi-informasi dalam rangka penyusunan program kerja. Itu beberapa agenda yang menjadi kegiatan KKN Bapak di nanti di Kecamatan Ungaran Barat. Baik, waktu selanjutnya kami persilahkan sepenuhnya kepada Bapak Camat untuk menyampaikan materinya terkait dengan pengembangan potensi daerah di wilayah Kecamatan Semarang, di Kecamatan Ungaran Barat. Monggo, waktu sepenuhnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Ya, sama-sama kita hormati tentunya Bapak Rektor USM Semarang. Kalau pada kesempatan ini, panjenenganipun Bapak Dr. Sukiman SHMH selaku moderator bersama Ibu Admin LPPM USM serta yang kami banggakan para mahasiswa USM, calon peserta KKN PPM Angkatan 25 yang diselenggarakan oleh LPPM USM yang tentunya insya Allah nanti akan ditempatkan pula di wilayah kami, Kecamatan Ungaran Barat. Terima kasih untuk kesempatannya, Saudara Moderator, juga Ibu Admin, atas kesempatan kami menyampaikan pengenalan terhadap wilayah kami di Ungaran Barat. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan terkait dengan tema ini karena sudah ada pembatasan tema terhadap pengembangan potensi daerah kami, Kecamatan Ungaran Barat, kaitannya dengan usaha pemberdayaan UMKM, juga pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan lingkungan hidup. Jadi ada 4 variabel yang mungkin nanti dapat bermanfaat bagi penambahan referensi tentang kondisi wilayah Kecamatan Ungaran Barat. Langsung saja kami mulai, Bapak Sukiman dan Ibu Admin serta para mahasiswa yang kami banggakan. Tentunya kami di wilayah Ungaran Barat merupakan pecahan ya, secara profil kami mengatur wilayah Kecamatan Ungaran Barat merupakan pecahan dari Kecamatan Ungaran. Di tahun 2023 yang lalu, wilayah Kecamatan Ungaran dibagi menjadi 2, Ungaran Barat dan Ungaran Timur. Adapun Kecamatan Ungaran Barat kami memiliki 5 wilayah kelurahan serta 6 wilayah desa, di mana kita ketahui wilayah kelurahan dipimpin oleh lurah yang merupakan seorang PNS ditunjuk oleh bupati, sedangkan kepala desa adalah merupakan pilihan rakyat dengan cara pemilihan secara langsung atau coblosan seperti itu. Jadi ada 6 wilayah desa dan 5 wilayah kelurahan di Kecamatan Ungaran Barat. Tentu saja secara geografi wilayah Kecamatan Ungaran Barat merupakan wilayah pegunungan, Bapak serta saudara-saudara mahasiswa. Ada di dataran tinggi, berada di lereng Gunung Ungaran, di mana notabene kondisi ini terkait dengan kerawanan-kerawanan yang masuk dalam peta wilayah rawan bencana, utamanya rawan bencana longsor seperti itu. Namun alhamdulillah sampai hari ini belum pernah terjadi belum pernah terjadi bencana tersebut, sehingga kami di wilayah meski demikian tetap melaksanakan apa yang namanya mitigasi bencana, kegiatan pencegahan terhadap
kemungkinan terjadi bencana seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengingat potensi kami di wilayah Kecamatan Ungaran Barat, kami memiliki kekayaan alam, memiliki budaya dan sumber daya manusia yang tentunya untuk potensi alam ini tergantung pada kondisi geografis serta kondisi iklim dan bentang alam yang ada. Kami aturkan di depan tadi bahwa Ungaran Barat berada di wilayah ketinggian atau dataran tinggi yang pada kondisi alam ini tentu saja merupakan pembeda dengan wilayah kecamatan lain dan kami memiliki ciri khas potensi daerah dan kekhasan bentang alam serta perilaku budaya dan masyarakat setempat merupakan eh, sebuah potensi yang nanti diolah muaranya adalah bagi kesejahteraan rakyat itu sendiri, kesejahteraan masyarakat di wilayah Ungaran Barat. Karena itu pengembangan potensi di wilayah tidak lepas dari pengembangan kekhasan alam, juga perilaku dan budaya masyarakat serta sumber daya manusia di tempat kami. Kemudian Bapak Ibu Saudara mahasiswa, kami sampaikan ada beberapa potensi yang sekiranya dapat mendukung pemberdayaan di wilayah kami, potensi daerah, yakni kami memiliki jumlah penduduk sebanyak 83.128 jiwa atau terbanyak di wilayah Kabupaten Semarang, Bapak Ibu sekalian. Penduduk Kecamatan Ungaran Barat paling banyak dibandingkan kecamatan lain. Menempati ranking pertama yakni pada angka 7,71% di tingkat Kabupaten Semarang. Kami di wilayah Ungaran Barat juga merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang, di mana hampir semua kantor dinas, kemudian instansi vertikal seperti Polres dan sebagainya berada di wilayah Kecamatan Ungaran Barat. Kantor Bupati, kantor DPRD, Polres, banyak kantor dinas, badan, dan satuan lain berada di wilayah Kecamatan Ungaran Barat. Selain itu, kami memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, meskipun berada di dataran tinggi, kami memiliki sumber air yang banyak diambil atau dikirim ke daerah lain, sumber air bersih seperti itu yang diambil ke daerah lain, apalagi jika terjadi musim kemarau yang agak panjang. Mereka saudara-saudara kita di Kota Semarang atau di lokasi lain banyak mengambil air melalui tangki-tangki dari wilayah Kecamatan Ungaran Barat. Selain itu potensi bidang pertanian, kami juga memiliki tanaman pangan dan hortikultura, tentunya memiliki potensi peternakan, perikanan, kehutanan, serta perkebunan. Dan potensi wisata kami memiliki objek wisata alam yang berada di beberapa lokasi, juga memiliki fasilitas akomodasi perhotelan seperti itu, serta konsumsi yang lain, misalnya perusahaan-perusahaan catering ataupun usaha-usaha catering yang dapat mendukung sektor pariwisata itu sendiri. Selain sektor pariwisata, kami di sektor perekonomian juga memiliki beberapa pasar, lembaga-lembaga perbankan dan jasa keuangan lainnya, serta memiliki swalayan toko swalayan seperti itu yang cukup besar, serta sektor pendidikan dari semua tingkatan hingga perguruan tinggi ada pula di wilayah Kecamatan Ungaran Barat. Nah, selain itu, potensi kami untuk sektor sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan, kami memiliki banyak potensi tersebut. Juga sektor perhubungan, ataupun kami berada di persimpangan antara Yogyakarta, Solo, dan Semarang, sehingga wilayah kami sering dilewati oleh warga di 3 kota yang kami sebutkan tadi. Selain itu, ada juga di samping kami ada exit tol seperti itu. Jadi exit tol, pintu keluar masuk ke akses jalan tol, ada di samping wilayah kami. Juga sektor industri itu sendiri, kami memiliki potensi industri, beberapa pabrik industri yang cukup besar ada di wilayah ini, serta jasa usaha lainnya juga berada di sini. Itu beberapa potensi yang terus dikembangkan ataupun terus diolah agar dapat bermanfaat bagi pemberdayaan UMKM, juga pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di wilayah kami. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selain potensi-potensi tersebut,
khusus dalam rangka mendukung program gizi nasional, ya, karena pemerintah pusat juga sudah membentuk apa yang namanya Badan Gizi Nasional. Kami di pemerintah bawah, di pemerintah kecamatan juga memiliki beberapa data, memiliki potensi terhadap dukungan pergizian seperti itu, baik berasal dari hewani dan di catatan kami untuk pendukung gizi tadi ada beberapa eh, hewan yang nantinya dapat dijadikan sumber gizi hewani seperti sapi potong dan sapi perah. Kami memiliki kurang lebih 1.188 ekor sapi potong, juga sapi perah kurang lebih 1.042 ekor dengan menghasilkan susu sebanyak 950.620 liter susu. Kemudian daging untuk sumber dari hewan sapi berkaki empat ada 130.797 kilogram, berasal dari ayam buras ada 9.443 kilogram, dari kambing ataupun domba ada 7.551 kilogram, serta berasal dari ayam ras banyak 239.067 kilogram. Selain itu juga ada produksi telur, juga produksi ayam, baik ayam ras maupun ayam buras, dan juga ada jenis puyuh, burung puyuh seperti itu yang dapat dijadikan sumber gizi hewani. Ibu sekalian, bicara soal potensi tadi, kami coba mengkaitkan dengan UMKM dalam rangka pembudayaannya yang dikaitkan dengan potensi daerah tadi, bahwa UMKM seperti diketahui Bapak sekalian merupakan sektor ekonomi yang strategis yang sangat menyangkut hajat hidup orang banyak, gitu. Dan beberapa UMKM memang telah menjadi tulang punggung perolehan penghasilan bagi keluarga. Dan keberadaan UMKM memang diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam masalah-masalah penurunan angka kemiskinan, kemudian penurunan jumlah pengangguran, serta ketimpangan pendapatan dan aspek-aspek yang tidak baik yang sering kita dengar. Kemudian peranan UMKM selain dapat mengurangi pengangguran, juga tadi kami ataukan di depan dapat menanggulangi kemiskinan dan membantu masyarakat yang kurang mampu, serta adanya pemerataan pendapatan tidak tampak timpang antara keluarga A dan keluarga B. Kemudian bisa kami tambahkan bahwa pengembangan UMKM merupakan upaya untuk meningkatkan perluasan usaha tersebut dan dapat memiliki tujuan meningkatkan kontribusi serta perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Misalnya juga membantu menciptakan lapangan kerja baru atau mempertahankan pekerjaan yang sudah ada dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan pengusaha UMKM itu sendiri serta masyarakat yang ada di sekitarnya yang terlibat langsung dalam kegiatan UMKM tadi, serta memberi kesempatan ataupun kepada individu dan kelompok yang selama ini memiliki penghasilan rendah dalam rangka memperbaiki taraf hidup mereka masing-masing. Juga memperkuat daya saing UMKM melalui peningkatan kualitas produk, mungkin ada perbaikan dalam pengemasan, perbaikan dalam pemasaran, dan sebagainya melalui sarana ataupun fasilitas-fasilitas yang ada bisa belakangan ini seperti melalui penjualan secara online dan sebagainya. Kemudian tujuan lain adalah mendorong pertumbuhan UMKM untuk dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat yang berbeda, serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar melalui peningkatan pendapatan dan penghasilan terhadap sumber daya ekonomi di wilayah kami. Bapak-Ibu sekalian, data kami mungkin ini agak lampau karena kami ambil pada pertengahan tahun ini, untuk akhir tahun 2024 belum terbit. Data UMKM yang ada di wilayah kami untuk saat ini kurang lebih ada 1.314 lokasi, gitu, di mana secara jenis atau sektor kami pilih untuk yang
berusaha di bidang pertanian ada di 11 lokasi, kemudian di bidang peternakan 35 lokasi, kehutanan ada 4 lokasi, untuk perikanan 17 lokasi, untuk sektor pertambangan dan penggalian 3 lokasi, industri pengolahan ini beraneka ragam pengolahan, lebih banyak pengolahan makanan ada 368 lokasi, juga listrik, gas, dan air bersih 3 lokasi, kemudian jenis bangunan 7 lokasi, perdagangan, hotel, restoran 665 lokasi, keuangan dan persewaan ada 87 lokasi, dan jasa-jasa swasta lainnya kurang lebih terdapat di 114 lokasi. Itu data UMKM yang bisa kami aturkan. Mungkin eh, nantinya dapat dikaji lebih dalam, gitu, lebih baik lagi dalam rangka referensi bagi para peserta KKN dari USM nanti ketika sudah benar-benar berada di lapangan dalam rangka memenuhi itu dalam perguruan tinggi pengabdian masyarakat itu sendiri. Udah Bapak Ibu sekalian, eh, dalam rangka pemberdayaan masyarakat, tadi kami matur dalam rangka pemberdayaan UMKM, potensi daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa, eh, kami memiliki tujuan dalam rangka peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa. Kemudian potensi tersebut juga kami upayakan dalam rangka meningkatkan lembaga ekonomi desa, yakni khususnya pelatihan-pelatihan manajemen BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Selain itu, Bapak-Ibu sekalian, juga dilaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, sehingga aparatur yang ada di desa, dari kepala desa sampai para kasih serta kepala dusun di masing-masing desa memiliki kemampuan, memiliki kapasitas dan pemahaman terhadap pengelolaan pemerintah desa, serta peningkatan pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat desa, di mana lembaga desa cukup banyak Bapak Ibu sekalian, serta saudara-saudara mahasiswa, lembaga yang ada di desa itu setidaknya ada di sana adalah BPD, Badan Permusyawaratan Desa, kemudian juga ada lembaga PKK, ada lembaga Karang Taruna, ada lembaga Linmas, ada lembaga RT RW, dan itu juga perlu ada pemberdayaan dan pengembangan lembaga-lembaga desa tersebut. Juga pentingnya peningkatan kapasitas dan pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga ketika kapasitas mereka sudah meningkat, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, mereka sudah mampu dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, baik itu pelayanan sisi admin dan pelayanan lain yang dibutuhkan masyarakat kepada pemerintah desa. Juga ada peningkatan sarana dasar pemerintahan, juga peningkatan sarana pelaksana desa dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat, misalnya peningkatan jalan, ya, dari jalan makadam ke jalan aspal dan sebagainya, atau pelebaran jalan dalam rangka memperlancar roda perekonomian di desa, pengiriman hasil potensi desa masing-masing menuju ke tempat-tempat pemasaran ataupun diangkut melalui mobilitas yang tersedia. Seperti itu, sehingga pentingnya peningkatan Satpas Desa ini menjadi prioritas dalam rangka kaitannya peningkatan perekonomian masyarakat di desa itu sendiri. Bapak-Ibu sekalian, terkait juga dengan lingkungan, potensi-potensi yang kami aturkan tadi, dikaitkan dengan lingkungan, kami matur bahwa ada respon, ada tanggapan terhadap regulasi yang ada dalam rangka mendukung keberlanjutan merawat bumi dan merespon isu perubahan iklim. Dalam hal ini, baik pemerintah daerah Kabupaten Semarang, pemerintah kecamatan, sampai pemerintah desa senantiasa berupaya melakukan mitigasi dan beradaptasi terhadap lingkungan. Mitigasi merupakan upaya atau usaha dalam rangka meminimalisir dampak terhadap terjadinya sesuatu hal yang tidak baik. Kalau kita bicara bencana, ya termasuk mitigasi bencana. Kalau bicara hal lain,
mungkin mitigasi lingkungan yang lain seperti itu. Jadi mitigasi merupakan upaya atau usaha dalam rangka meminimalisir dampak-dampak yang tidak baik terhadap suatu kejadian. Kemudian adanya penerapan kantor ramah lingkungan dilakukan di tempat kami, diserukan kepada karyawan agar membawa eh, tempat minum tersendiri. Ketika berbelanja juga tidak menggunakan eh, tas plastik seperti itu, namun tas yang dapat ramah terhadap lingkungan. Kemudian juga dirasakan asli penanaman pohon, terutama di daerah lereng-lereng untuk mengurangi eh, resiko terjadinya tanah longsor. Juga pengurangan terhadap emisi karbon. Kami kerjasama dengan Dinas Pertanian atau hasil dari CSR, Corporate Social Responsibility, dari beberapa perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Misalnya ada tanaman alpukat dan sebagainya yang dapat kita tanam dan dapat menghasilkan, karena alpukat merupakan tanaman produktif. Kemudian juga adanya kampanye aksi pelestarian lingkungan. Tadi kami matur meminimalisir penggunaan plastik seperti itu, sehingga ramah terhadap lingkungan dan dalam rangka mengurangi sampah-sampah plastik, meskipun sebenarnya bisa diolah. Di beberapa desa kami sudah berdiri yang namanya lembaga TPS 3R, tempat penampungan sampah 3R, recycle, reduce, dan reuse. Jadi sampah-sampah tadi diolah kembali agar bisa ramah terhadap lingkungan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pemberdayaan masyarakat di masing-masing desa kami ada penguatan-penguatan seperti itu, ada program dan kegiatan yang memang diwajibkan untuk dilaksanakan dan dianggarkan. Kaitannya dengan tema pada siang hari ini, pada setiap desa diharapkan dapat membentuk apa yang namanya desa tangguh bencana melalui kegiatan mitigasi tadi, juga tahapan-tahapan bencana, ada tahap pra bencana, kemudian yang kedua tahap kedaruratan, dan ketiga adalah tahap RR, rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain dalam tahap pra bencana membentuk ataupun melaksanakan mitigasi terhadap bencana, juga melaksanakan pelatihan-pelatihan yang sekiranya jika meskipun tidak diharapkan, jika benar-benar terjadi bencana, semua sudah tertata. Siapa berbuat apa, bagaimana, di mana, mereka sudah dapat melaksanakan tanpa lagi di komando, tanpa lagi di perintah, mereka sudah dapat melaksanakan hal itu. Selain itu, pada adanya dukungan pengembangan untuk UMKM, memang ini diharapkan dapat dicantolkan, dapat dianggarkan pada setiap APBDes di desa masing-masing. APBDes tersebut bersumber dari RKPDes, rencana kerja pemerintahan desa, yang merupakan visi misi dari kepala desa ketika dilaksanakan pencalonan kepala desa tersebut. Jadi setidaknya ada hal-hal yang mestinya direncanakan ataupun dimasukkan dalam perencanaan dan sekaligus dianggarkan. Dalam kaitan tema siang hari ini kami ulangi perlunya pembentukan desa tangguh bencana terkait dengan ramah lingkungan tadi, ataupun pemberdayaan lingkungan, juga adanya dukungan pengembangan untuk UMKM terkait dengan pemberdayaan lingkungan itu sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, eh, agak ke atas tadi untuk tingkat desa, kemudian kami matur untuk tingkat daerah, gitu. Tingkat daerah dalam hal ini adalah daerah Kabupaten Semarang di tahun 2025 nantinya, eh, diharapkan ada pencapaian kemandirian ekonomi kerakyatan, di mana pembinaan dan pendampingan koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil menengah juga merupakan prioritas yang dilaksanakan. Kemudian juga ada program digitalisasi UKM yang dapat diintegrasikan antar sektor, baik dari hulu sampai ke bagian hilir. Seperti itu. Kemudian juga perlunya pencapaian pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
yang berkelanjutan. Eh, ini juga akan dilaksanakan peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup, juga penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Untuk itu, ini sebenarnya program lanjutan, karena pada tahun kemarin ini juga sudah dilaksanakan, namun mungkin perlu perlu keberlanjutan seperti itu sehingga dapat merangkul ataupun mengajak seluruh komponen untuk lebih masuk ke sektor-sektor atau ke peningkatan-peningkatan peningkatan yang tadi kami aturkan, sehingga terjadi atau terdapat pemberdayaan-pemberdayaan, baik itu pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM, juga pemberdayaan lingkungan yang sehat, ramah, serta aman. Ibu sekalian, itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, mungkin kurang detail, ya, kurang detail, namun secara garis besar itulah yang kita laksanakan terkait dengan tema yang diaturkan kepada kami terhadap pengembangan potensi daerah di wilayah Kecamatan Ungaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah atur, salah kalimat dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam ke warahmatullahi moderator. wabarakatuh. Jadi, Bapak matur suwun atas pemberian informasi dan data, kemudian potensi-potensi gambaran kegiatan, potensi-potensi yang ada di Kecamatan Ungaran Barat, yang tentunya dapat kami ambil satu uh, catatan beberapa yang kemudian akan menjadi gambaran para mahasiswa dalam nantinya menyusun program kerja. Mungkin bisa di apa ya, slide-nya bisa di stop Pak, share screen-nya bisa di Iya, iya, Pak. stop. Yeah. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau tadi ada beberapa catatan penting, terutama terkait dengan bahwa di Ungaran Barat terdiri dari 2 jenis tingkat kelurahan dan desa, ada 6 desa dan 5 kelurahan, yang barang tentu ini nanti para mahasiswa agar jeli dan cermat ketika ada yang di desa, ada yang di kelurahan, karena memang memiliki karakter sistem pemerintahan yang berbeda. Nah, terutama adalah di tingkat desa, yang tentunya ini peran mahasiswa bagaimana kemudian bisa berpartisipasi banyak di dalam kegiatan-kegiatan KKN nantinya. Kemudian terkait dengan berbagai potensi yang ada, tadi sudah disampaikan Bapak Camat, nantinya para mahasiswa kami kirimkan, nanti kami share terkait dengan materi yang disampaikan Bapak Camat, sehingga sebagai bekal, sebagai dasar di dalam penyusunan program kerja. Dengan harapan hari ini mendapatkan pencerahan dari Bapak Camat, kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh para mahasiswa bersama dosen pembimbing untuk melihat secara langsung, melakukan survei apa saja program kerja yang sekiranya dapat dilaksanakan, yang dapat dikerjakan di sana, yang tentunya dapat disinergikan dengan program-program yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga nantinya kegiatan KKN ini memberikan dampak kemanfaatan bagi masyarakat, bagi mahasiswa maupun institusi. Barangkali apakah dari para mahasiswa ada yang akan bertanya? Ya, saya batasi 2 penanya saja. Nanti detailnya langsung saja kita nanti untuk ke lapangan begitu, supaya lebih jelas. Barangkali dosen pembimbing kalau ada yang menyampaikan pertanyaan, monggo. Kami persilahkan. Ini tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Camat, gambaran terkait dengan potensi-potensi baik dari pertanian, perekonomian, kemudian peternakan, sampai pada UMKM, dan kemudian pemberdayaan pemerintahan masyarakat baik di tingkat kelurahan maupun desa. Dan ada beberapa catatan yang menjadi perlu kita perhatikan adalah terkait dengan penguatan pemberdayaan desa tanggap bencana,
kemudian juga pengembangan UMKM yang barangkali itu bisa kita sebagai mahasiswa maupun DPL mengarahkan untuk di dalam penyusunan program kerja nanti. Silakan barangkali dari DPL atau dari mahasiswa ada Bu Wahyurini, Pak Kartiko, ada Bu Leni, Pak Miftahul Ulum, monggo kalau ada. Kelihatannya cukup puas Bapak Oke. ini. Ya, tampaknya Tidak ada yang akan ditanyakan. lebih konkret jika berada di lapangan langsung, Pak. Jadi Jih, mungkin. leres betul. Jih. Jadi mungkin lebih Ya, interaktif, oke. lebih enak kalau ketika Kami tunggu ketemu keramuhannya, langsung. Pak Moderator. Siap-siap Oke. Bapak. Jih. Ya, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kemudian apa untuk pembekalan pada materi ini dirasa cukup, sehingga nanti untuk lebih detailnya kita akan tentunya yang di kelurahan ya nanti akan Siap, berkoordinasi siap, dengan Bapak Lurah, Bapak siap. Kepala Desa, kemudian yang di tingkat kecamatan tentunya kita akan sowan dengan Pak Camat Siap, untuk siap. mendapatkan gambaran-gambaran teknis detail kegiatan nanti yang akan dilaksanakan. Kemudian Siap. bagi mahasiswa saya mohon untuk tidak meninggalkan Zoom dulu setelah Bapak Camat tadi meninggalkan Zoom karena masih ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Bapak Camat Siap, yang oke. telah memberikan kesempatan waktunya ngerepoti menikah. Betul, betul. Matur suwun sangat Oke. atas Oke. masukannya, kemudian gambaran-gambaran potensi ada di sana. Oke, Nggih, sekali lagi, matur suwun. oke, sekali lagi atas nama Pemerintah Kecamatan Longaran Barat mengaturkan rasa terima kasih untuk niat atau rencana hadir di wilayah kami dalam rangka penyelenggaraan ataupun pelaksanaan KKN bagi mahasiswa di USM kami Tengku Saestu karena secara langsung kehadiran para mahasiswa di wilayah pedesaan kami akan memberikan banyak manfaat, motivator, kemudian aplikasi berbagai keterampilan yang selama ini barangkali belum mereka kenal, kami sangat-sangat berharap hal itu. Demikian Pak Moderator, juga Ibu Admin, mohon maaf seluruhnya dari mahasiswa, barangkali ada yang kurang berkenan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak Camat. Matur suwun. Oke. Baik, Bapak Ibu para DPL, kemudian kami sampaikan kepada para mahasiswa KKN yang berada di Kecamatan Ungaran Barat. Tentunya pada kesempatan ini, mumpung kita ketemu, ada beberapa poin penting barangkali yang saya sampaikan untuk mengawali langkah kegiatan KKN di Kecamatan Ungaran Barat. Yang pertama, saya selaku supervisi bersama nanti para DPL, tentunya adalah bertugas untuk mendampingi, mengarahkan, kemudian membimbing para mahasiswa selama kegiatan KKN di Kecamatan Ungaran Barat, sejak mulai survei hingga nanti pada saat penarikan KKN. Kemudian ada beberapa pesan yang perlu saya sampaikan di awal kepada para mahasiswa KKN, tentunya harus betul-betul menjaga nama baik Universitas Semarang maupun nama baik masing-masing pribadi masing-masing. Karena KKN itu adalah studi atau akademik. Sehingga tentunya ketika saudara nanti mulai survei ke sana, kemudian terjun di masyarakat, betul-betul ini adalah kegiatan akademik, bukan kegiatan di luar akademik. Sehingga tolong buang jauh-jauh ketika bukan hal-hal yang terkait dengan keakademikan. Kemudian pesan saya yang kadang-kadang mahasiswa lupa adalah bahwa KKN ini adalah kegiatan akademik, sehingga kalau yang merasa kok punya pacar di sana atau membawa pacar di sana, sama-sama tolong selama KKN jangan berpacaran di tempat lokasi KKN. Karena kadang-kadang akan memunculkan
permasalahan-permasalahan lain. Karena saya ngurusi KKN kelihatan cukup lama, sekitar 15 tahun yang lalu itu selalu muncul hal-hal kecil semacam itu, tetapi kemudian menjadi besar. Sehingga pandai-pandailah menempatkan diri kepada para peserta KKN di mana saudara berada, terutama di lokasi KKN. Eman-eman ketika KKN hanya 1 bulan di lokasi, tetapi dicederai oleh hal-hal yang tidak hal-hal yang kecil, tetapi kemudian sampai mengarah pada terancamnya nilai, kemudian kena sanksi dan sebagainya. Ini betul camkan pesan saya, karena kadang-kadang KKN itu lupa ketika sudah di lapangan. Jadi tolong jangan pacaran dulu di lokasi KKN, jaga nama baik alma mater atau OSM, nama baik orang tua, keluarga, dan terutama jaga baik dosen pembimbing lapangannya dan supervisi. Kemudian yang kedua, permasalahan-permasalahan ketika timbul di lapangan, tolong bisa diselesaikan secara dewasa. Nggak usah mencari hakim kemana-mana. Selesaikan, komunikasikan, koordinasikan dengan DPL saudara. DPL adalah orang tua saudara semua yang nantinya akan mendampingi saudara. Maka ketika ada permasalahan dibawa keluar, itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi masalahnya akan bertambah. Oleh karena itu, para mahasiswa KKN nanti selama di sana, apapun terjadi permasalahan, tolong selesaikan secara bijak, dewasa, tidak usah sampai kemana-mana. Lapor ke sini, sampai rektor, sampai ke manalah gitu. Nggak juga nanti ujung-ujungnya juga akan sampai kita. Jadi tolong selesaikan, mari kita dewasa. KKN adalah dilatih untuk bersikap, bertindak, untuk mengambil kebijakan, untuk mengatasi suatu persoalan, kemudian pelatihan pendewasaan. Ini yang perlu saya tegaskan, sehingga ketika ada masalah tidak harus kemana-mana. Kemudian selalu koordinasi komunikasi. Ini penting, baik dengan kawan, baik dengan dosen pembimbing apalagi. Karena dosen pembimbing harus tahu setiap kegiatan yang dilakukan, karena dosen pembimbing adalah menjadi penanggung jawab saudara di sana selama KKN. Kemudian setelah yang ketiga yang saya sampaikan, segera dibentuk grup Korkel Korcam, agar informasi-informasi dari LPPM maupun informasi-informasi kegiatan selama KKN di Ungaran Barat itu bisa tersalurkan komunikasinya dengan baik. Karena kadang-kadang ada yang menerima informasi sepenggal-sepenggal, tidak lengkap, kadang-kadang sudah mengambil tindakan. Maka saya pesan, ketika mendengarkan info-info yang tidak atau yang minir, tidak baik, tolong saudara komunikasi dengan DPL. Tolong bisa koordinasi dengan saya, sehingga nantinya info-info yang minir atau info-info yang miring itu bukan seperti itu sebenarnya, sehingga tetapi tahu yang sebenarnya. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi Korkel, Korcam bekerja sama. Apalagi nanti kita akan ada namanya expo atau kunjungan rektor yang dikemas dalam bentuk pasar murah atau expo. Ini sangat dibutuhkan kerjasama seluruh DPL termasuk Korcam dan Korkel untuk mewujudkan kegiatan itu. Tanpa didukung oleh kita semua tidak bisa akan berjalan dengan baik. Karena itu tentunya sangat dibutuhkan kerjasama. Kemudian yang berikutnya yang saya sampaikan terkait dengan pendanaan. KKN memang saudara sudah bayar ke LPPM. Tetapi ketika nanti terjun di lapangan, pasti kita tidak bisa memungkiri bahwa baik di Korkel, baik di Kercam, pasti akan membutuhkan yang namanya dana operasional kegiatan. Ya, entah beli kertas untuk fotokopi, untuk kop surat, dan sebagainya. Maka tentunya teman-teman mahasiswa nantinya akan dikenakan semacam
Ya, iuran. Iuran itu nanti ada dua jenis. Yang pertama iuran untuk kebutuhan korkel dan korcam yang akan dikelola oleh masing-masing korkel dan korcam. Kemudian juga ada iuran yang kedua. Iuran yang kedua itu untuk menunjang kegiatan expo atau kunjungan rektor. Betul memang dari LPPM nanti ada dana bantuan untuk teratak atau sewa teratak atau kursi. Itu kalau pengalaman yang dulu adalah masing-masing kecamatan itu mendapatkan dana 3,5 juta. Kemudian konsumsi itu 750 pada saat kunjungan rektor. Ya, kunjungan rektor. Itu bantuan yang diberikan kepada kita dari LPPM. Kemudian gambaran kegiatan-kegiatan seperti expo atau kunjungan rektor untuk sebelumnya, istilahnya tahun-tahun sebelumnya atau mengacu pada kegiatan-kegiatan yang serupa atau pada tahun-tahun sebelumnya itu sampai menghabiskan kurang lebih di angka sekitar 20 jutaan. Nah, terus dananya dari mana? Tentunya adalah dari iuran mahasiswa. Sesuai dengan ketentuan dulu, iuran tambahan untuk menunjang kegiatan expo, kunjungan rektor semacam itu dulu dipatok atau di-ancer itu antara 50 per anak sampai maksimal 100.000. Nah, kemudian nanti di Ungaran Barat akan seberapa, nanti Korcam akan menyusun RAB. RAB nanti silahkan dikoreksi, kemudian silahkan didiskusikan, nanti akan kita undang seluruh korkel untuk membahas, untuk membicarakan terkait dengan penyusunan anggaran. Sehingga nanti kita akan terbuka di dalam penyusunan RAB sampai pada pertanggungjawaban. Sehingga mahasiswa setiap minggu akan dapat laporan penggunaan dana, kemudian perkembangan apa saja yang digunakan. Kemudian kepanitiaan nanti akan kita susun bersama. Ya, hal ini tentunya untuk transparansi di dalam penggunaan anggaran. Sehingga nanti DPL, supervisi akan menjamin penggunaan dana dengan sedetail-detailnya, terbuka, transparan. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Itu gambaran-gambaran yang terkait dengan pelaksanaan KKN nanti. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan hari ini, saudara setelah kegiatan pembekalan ini akan mengikuti general test. Saya sarankan wajib diikuti, dan karena LPPM sudah membuat jadwal tidak ada ujian susulan. Oleh karena itu ada waktu yang cukup longgar dari jam 15 nanti sampai jam 23. Gunakan waktu, harus ikut. DPL supervisi akan kesulitan membantu nilai ketika nilai general test kosong, nol, tidak ikut. Pasti nilainya tidak akan maksimal. Gimana kalau komponen penilaian ada 5, kemudian yang 1 0, yang 4 walaupun dikasih 100 semua nggak akan dapat A. Ini logikanya. Ya, sehingga kami mohon kepada para mahasiswa dalam kegiatan general test nanti harus wajib ikut, sehingga nantinya tidak bermasalah dinilai nanti, dinilai akhirnya maksud saya. Dan cukup bijak di LPPM telah memberikan kesempatan untuk general test itu waktunya panjang dari jam 3 sampai jam 23. Ini tentunya kan ini dulu-dulu belum begitu, sekarang sudah cukup bagus, artinya ada kesempatan mahasiswa yang cukup leluasa, memberikan kesempatan masa pagi maupun kelas sore sehingga bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan di awal, sehingga nanti KKN ini semoga bisa berjalan dengan baik, kemudian semua diberikan kesehatan, kelancaran. Sekali lagi, setelah ini segera Korcam dan Korkel membentuk WA Group
untuk komunikasi-komunikasi, dan minggu depan harapan saya sudah ada pertemuan rapat antara Korkel dan Korcam untuk membahas kebijakan-kebijakan atau kegiatan-kegiatan di baik sebelum survei itu kita paling tidak sudah ada kesatuan pendapat, pandangan. Kemana kita akan menyusun proker akan seperti apa dan sebagainya. Itu tentunya ketika nanti sudah survei, kita sudah rapat, informasi-informasinya bisa enak. Itu beberapa hal yang saya sampaikan. Barangkali ada tambahan dari para dosen pembimbing lapangan, silakan kalau ada tambahan. Mohon izin Pak Kimin, Jih, mau monggo. tambahin ya. Ya. Bapak mohon izin, ini kan untuk pembekalan mahasiswa. Ini mohon izin, ini kan DPL sudah bergabung. Mungkin bisa perkenalan dulu untuk DPL-nya yang mana kan belum Pak. Sekalian Pak Kimin absen ya Pak. DPL datang siapa ini? Ya. Monggo para DPL bisa perkenalan dulu, silakan. Ini kelihatannya bukan perkenalan, tapi Mbak Nia pengen tahu datang atau enggak. Absen ya Pak. Iya. Monggo dimulai, siapa yang dulu? Langsung saja. Sebutkan kelurahannya juga ya, Ya, Bapak Ibu. Monggo. nama DPL dan kelurahan mana begitu. Izin Pak. Ye. Perkenalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Pak, dari Ungaran Barat, kelurahannya Candirejo. Ye. Hadir loh Bu. Iya. Penting absen kebunnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Leni. Monggo yang lainnya. Izin Pak Kimin dan Ji, Mbak Nia. monggo. Oke, perkenalkan sebelumnya saya Bu Rini. Saya ini dari Kelurahan Langensari dan Genuk, Pak. Ji. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Monggo yang lain. Bu Leni sama Bu Wahyu saja. Nah, kan Pak, dua tok Pak. Iya. Biasanya Willy Maruto itu aktif loh. Pak Wil mana Pak Wil? Pak Wil. Di sini ada Pak Hendra, ada Bu Etika, Pak Willy, Pak Maulana. Di mana ya Pak ini semua? Ya? Izin Bapak, hadir. Siapanya? Saya Hendra Pak, dari kelurahan yang di Nyatnyono dengan Bogi Pak. Oke Pak Hendra, ya. Kelihatan gitu tuh Pak. Ya, makasih. Terima kasih Pak Hendra. Bu Etika mana Bu? Pak Wil mana? Ternyata cuma 3 Bu Ania yang hadir. Iya Pak, cuma 3 aja. Ya sampun, mungkin itu sih Pak, bosnya minta bantu untuk DPL-nya itu di cross check aja Pak, soalnya kan kita sudah perjanjian dengan supervisor sama DPL-nya, jadi minta tolong untuk kesungguhannya. Karena kasihan mahasiswanya juga, soalnya kan harus nampingin mahasiswanya nih sampai 1 bulan ke depan gitu. Gitu sih Bapak. Monggo bisa dilanjut Pak Kimen kembali, silakan. Makasih. Barangkali DPL dan menyampaikan atau mahasiswa ada yang bertanya, silakan. Mumpung ada DPL, ada saya, walaupun nanti juga kita ketemu lagi, tetapi untuk acara semacam ini kan sulit untuk mengumpulkan lagi. Ini pas ketemu sehingga kita bisa saling berkomunikasi. Silakan kalau ada mahasiswa yang kan ditanyakan. Pak Sukimin izin tanya. Ya. Bu Leni. Ya. Gini Pak, itu kan Ungaran Barat nih Pak, lumayan jauh nih. Itu berarti boleh menginap nih Pak gitu. Bu, boleh ngekos. Boleh ngekos. Maksudnya termasuk gini, dalam satu rumah. Dalam satu rumah itu cowok-cewek apa pisah apa bagaimana Pak? Ya bahaya toh Bu.
Kosnya cewek-cewek, cowok-cowok sendiri-sendiri ya. Oke, cowok Ya. sendiri, cewek sendiri. Oke, Pak. Oke. Maksudnya kan digendake dari awal dulu nggih, Pak. Oke, leres. Nggak boleh Boten ngekos pareng boleh. nggih. Iya, dan Tangga. pareng. Ya, ya. Saya, Ampun. ya. Jadi para mahasiswa saya berpesan betul karena Ungaran Barat itu arahnya adalah Ungaran ke barat sampai ke Bandungan. Sehingga tentunya daerah-daerah yang rawan dalam tanda kutip. Oleh karena itu harus bisa masing-masing menjaga diri. Kalau kegiatan di luar KKN ya nggak usah pakai tanda KKN, tapi kalau setiap kegiatan KKN wajib menggunakan tanda KKN sehingga itu tahu. Jangan misalkan keangkringan pakai jaket KKN, maaf lah, ya nggak usah dipakai dulu gitu. Maksud saya itu. Ada yang lagi? Silakan mahasiswa. Ini biasanya mahasiswa. Mohon izin Bapak, mohon izin. Ya, mana Pak? Mohon izin bertanya Bapak, Indra Bapak. Ya. Gimana Pak? Pak, izin mau tanya. Sama Bapak mau izin tanya. Halo? Halo, ya langsung Pak. Oh iya, ini mengenai apa Pak? Pos jaga ya Pak Anggit, untuk penempatan yang di pos jaga di posko itu, apakah yang untuk hari weekend itu tetap stay di situ atau bagaimana Pak? Iya, baik Pak. Jadi di posko kan memang mungkin kalau 100% hadir tiap hari kelihatannya agak sulit ya, karena ada yang mungkin masih ada kegiatan lain sehingga harus tiap hari dipiket istilahnya. Dipiket, dijaga. Nah, terus kemudian kalau kita lihat KKN kita itu kan hanya nggak ada 30 hari toh Pak di lokasi. Nah, sehingga kemudian justru saya lihat KKN itu masyarakat itu lebih banyak kegiatan itu di Sabtu Minggu Pak dibanding hari-hari biasa. Jadi mestinya malah justru Sabtu Minggu itu bisa kita optimalkan di dalam melaksanakan proker-prokernya. Karena masyarakat juga akan terganggu ketika hari biasa dipaksakan suruh hadir misalkan. Nah itu biasanya lebih banyak malah fokusnya di Sabtu dan Minggu. Sehingga tentunya Sabtu Minggu ya untuk kegiatan. Gitu ya Pak? Oh, okay. Berarti tidak itu ya Pak ya, tidak di hari weekday itu, berarti tidak untuk membantu kayak di kelurahannya gitu, boten nggih? Jadi ada yang memang ada programnya. Ya, hari Sabtu itu kadang ada kegiatan kelurahan atau desa yang mengadakan kegiatan. Biasanya masa KKN juga dilibatkan. Tetapi rata-rata saya mengamati bahwa Sabtu Minggu itu malah justru banyak yang digunakan untuk mengerjakan proker. Karena mereka masyarakat Sabtu Minggu itu banyak yang libur. Sehingga justru kesempatan masa KKN itu bisa mengerjakan proker-prokernya di hari Sabtu Minggu. Begitu Pak. Oke, matur suwun Pak. Matur suwun. Ada lagi yang lain? Pak, izin tanya Pak. Ya. Terkait survei itu dari pihak LSM itu ada kontak person per kelurahan atau kami nanti langsung ke kantor kelurahannya? Maksudnya bisa janjian dulu dengan Pak Lurahnya gitu. Ya. Untuk survei memang kalau kelihatannya ya LPPM kalau punya semua kontak Pak Lurahnya kelihatannya kok nggak ada gitu. Tetapi kadang juga ada yang ada gitu. Nah tentunya ini memang antara DPL dengan mahasiswa nanti langsung saja berkoordinasi dengan kelurahan untuk melakukan survei. Memang kadang-kadang survei itu tidak bisa sekali Bu. Saya di kecamatan saja kadang-kadang sudah dengan mahasiswa, ayo hari ini kita survei sowan Pak Camat. Sampai sana Pak Camat nggak ada, Pak Sekcam nggak ada, ya sudah balik lagi janjian baru ke besok ketemu. Itu memang kadang-kadang bisa terjadi secara teknis di lapangan begitu. Jadi nanti survei memang
sangat penting Bu diarahkan untuk dalam penyusunan proker, sehingga kadang-kadang menyusun proker itu tidak sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga kadang-kadang di pertengahan itu ganti judul, kadang-kadang berubah dengan konsep awalnya, kadang-kadang sudah dikejar untuk segera mengumpulkan proker, sehingga kadang-kadang kita mahasiswa di dalam menyusun prokernya ya akhirnya ya cepat-cepatan begitu, sehingga harapannya proker pada saat survei ya betul-betul kita cermati, kita tanyakan selengkap-lengkapnya di di kelurahan nanti maupun di kecamatan. Yang intinya pada saat sowan survei nanti adalah istilah bahasa Jawanya itu ya kita kulon wun pertama, yang kedua silaturahmi, ketiga titip nanti anak-anak untuk mendapatkan bimbingan dari Pak Lurah dan perangkatnya, serta kemudian nanti terkait dengan penyusunan proker begitu. Ada lagi? Terima kasih Pak. Saya berharap tuh dari mahasiswa loh ya. Kok enggak ada yang tanya ya mahasiswa ya? Baik, kalau memang tidak ada, jadi nanti para DPL dengan Korkel, dengan Korcam, kita akan merumuskan penentuan biaya untuk kegiatan expo atau kunjungan rektor. Nanti akan kita susun dulu konsep RAB-nya, kemudian nanti pada saat rapat bersama akan kita bahas, kita analisis dan kita evaluasi bersama. Mana yang kurang pas, mana yang terlalu besar, mana yang terlalu kecil, sehingga tentunya masukan dari Bapak Ibu akan sangat membantu dalam penyusunan RAB nanti. Nah, kemudian kami nanti di tingkat DPL juga akan dibentuk semacam kepanitiaan expo. Jadi ada koordinator, ada masing-masing dibagi per seksi, ada konsumsi, ada acara, dan sebagainya. Kemudian di mahasiswa, jadi Korcam juga nanti membentuk yang namanya kepanitiaan expo, karena kegiatannya adalah kegiatan kita bersama. Itu kira-kira yang awal informasi yang saya sampaikan. Sekali lagi terkait pendanaan, mari Bu, Bapak Ibu DPL, kita kawal anak-anak dalam membelanjakan, dalam mengelola keuangan, karena ini uang mahasiswa yang tentunya mahasiswa akan juga memiliki kesempatan untuk mengawasi sekaligus mengontrol, sehingga nantinya tidak muncul ya kadang-kadang perbedaan pendapat, selisih 1.500, selisih 200, jadi persoalan yang panjang. Itu harapan saya kepada para mahasiswa untuk berlaku bijak, mencermati permasalahan yang ada, sehingga mari kedepankan musyawarah mufakatnya. Baik, kalau memang tidak disampaikan lagi, saya pikir cukup sekian kegiatan ini. Nanti info-info kita share di grup, sehingga sama juga mengharapkan info-info dari mahasiswa nantinya bisa tersampaikan kepada kita, sehingga saling berkomunikasi. Baik, kalau memang tidak ada, kami kembali. Ya, mohon izin mau menambahkan yang survei tadi ditanya sama Bu Yuri nih. Untuk survei, LPPM berikan waktu dari tanggal 4 sampai 13 Desember. Nah, itu surat survei sudah kita berikan dengan SPPD untuk para supervisor dan DPL. Itu silakan dibawa untuk izin ke kelurahan masing-masing. Maksudnya yang kita harapkan adalah jangan sampai ada kejadian DPL-nya, mahasiswanya belum izin ke kita, sudah pelaksanaan KKN. Itu pernah terjadi, ada seperti itu. DPL-nya tidak mengajak mahasiswanya ke sana, jadi Pak Lurahnya bingung gitu. Jadi saya mohon untuk survei tetap dilaksanakan dengan izin Kulon Nuwun ke sana. Perwakilan nama mahasiswa nggak usah semua, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Perwakilan aja, tolong mahasiswanya juga dibantu supervisor dan DPL-nya untuk bisa ikut izin dulu akan pelaksanaan KKN di tempat tersebut. Itu sih Pak Gimen tambahan dari saya mengenai survei KKN. Gitu. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih.
Kalau tidak ada disampaikan lagi dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu DPL, kemudian para mahasiswa yang nanti akan ber-KKN di sana. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan sekali lagi saya mohon bantuan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, mahasiswa, dosen pembimbing untuk mensukseskan kegiatan KKN di Ungaran Barat, karena ini merupakan kerja kita bareng. Mari kita lakukan bersama-sama, saling bekerja sama, sehingga kalau ada masalah-masalah bisa teratasi sedini mungkin. Demikian, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kembalikan Pak ke Kimit. Bunia. Terima kasih Bapak Ibu DPL, mahasiswa semuanya.